Harusnya sudah tidak ada loh, Bu. Oh, no titipan, Lah, no just tip. ini. Tidak ada titipan, Nah, tidak ada ini. jasa titipan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sri Astu Swasti Prajabia. Kembali lagi di program Ngopi, ngobrol bareng Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga. Dan kembali lagi kita bertemu dengan Bunda Nunu. Selamat siang, Selamat Mas siang, Bu. Andre. Sehat ya, Bu? Sehat, alhamdulillah. Pasti dengan Ya. auranya Bunda Nunu itu pasti menyenangkan, ya kan? Harus begitu Diajak ya. kolaborasi, Oke. langsung respon ya, Bu. Oh, Ini kan responsif. program kita juga salah satu program yang mensosialisasikan program-program pemerintah, Iya. ya, Bu. Ah. Jadi seperti Dignas ini, apalagi Bunda Nunu, kalau kita WA, Bu, mau ada program apa langsung ada respon, ya, Bu. Iya. Sangat kolaboratif. Justru kami juga terima kasih dengan Iya. program seperti ini kan sebenarnya membantu OPD untuk mensosialisasikan program-programnya. Jadi kita harus nangkap dengan positif begitu. Tapi ada loh, Bu, beberapa yang Oh iya. masih Nggak masih apa-apa. belum seirama dengan kita, ya, Bu. Nanti seiring berjalannya waktu, Iya. ketika sudah ngerti apa itu Paham, betul, apa manfaatnya yang luar biasa, Iya. pasti akan langsung. Sip. Iya. Nah, ini Bunda. Mas, Siap. kan katanya kita ngopi, program ngopi itu kopinya datang. Lah ini Ya, kopinya datang. Masa judulnya ngopi, tapi rano kopi nih. Siap. Kopi. Nah, bentar lagi pasti ada yang masuk, terus kemudian, Bu, langsung aja sini, Bu. Nah, ini. Ya, nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa, saya. Iklan. Nggak apa-apa, saya nganu lah ini. Iya. Nggak apa-apa, Mbak masuk kamera. Saya Nah. grogi. Ini kopi dari Dinas Pendidikan. Iya. Ini pastinya mantap sekali nih. Kopi apa, Bu? Kacamata? Iya. Oke. Kita kan kacamata. harus pemanfaatan lokal, sehingga kita betul. pakai kacamata. Nah, ini kan ini juga dari Kecamatan Tingkir. siap. Ini kelihatan ini, mana yang kepala dinas, mana yang MC. Enggak juga kali. Enggak, Bu. Nah, Ya, ini. iya. Mantap. Nah, Bu, Ya. mungkin hari ini atau sudah atau menjelang kan ini waktunya apa ya, Bu? Sistem penerimaan murid baru atau Iya. SPMB. Ah. Nah, ini apakah sudah berlangsung atau akan berlangsung? Monggo, Bu, dijelaskan tentang SPMB. Jadi yang pertama, saya terima kasih dulu ya Siap. Dinas Pendidikan. Jadi ini namanya Pucuk Dicinta Ulam Tiba. Masuk ya ini. kan? Ini kan berarti kami dengan biaya yang cukup murah Betul, Bu. melakukan sosialisasi dan Iya. harapannya kalau medsos seperti ini kan banyak disukai dan gampang diakses sehingga siapapun nanti mudah-mudahan bisa mendengar dan membaca apa yang kami sampaikan. Dengan Oke. 1,4 subscriber Kecamatan Tingkir. Mantap, ya. Nggih. Nah, jadi gini Mas Andre, dalam waktu dekat kita akan melaksanakan SPMB, Nggih. Sistem Penerimaan Murid Baru, Ya. yang tahun lalu namanya PPDB, PPDB. sehingga Oh, memang ada perubahan istilah yang sangat signifikan. Oke, gitu. oke. Kemudian ada 4 nilai di dalam Siap. SPMB itu. Jadi memang harus kami sampaikan ya. Nggih. Yang pertama adalah pendidikan bermutu untuk semua. Nah, Oke. pendidikan bermutu untuk semua itu bagaimana? Maksudnya pendidikan yang bisa memberikan kesempatan pada anak untuk tumbuh dan berkembang. Oke, Nah, ini oke. siapapun nanti yang masuk ke SPMB itu harus bisa menerima itu. Yang kedua, integrasi sosial. Jadi semua dari latar belakang apapun dilayani Oke. dengan sama. Siap. Kemudian ada lagi inklusi. Jadi inklusi sosial. Artinya apa? Artinya juga itu adil, merata, tidak diskriminasi. Termasuk yang difabel-difabel. Ya, nanti Oke, itu siap. akan kami urai juga. Siap, nggih. nggih. Kemudian satu lagi ada namanya kohesi sosial. Nah, itu apa, Bu? Eh, Agak asing nih, kohesi. Kohesivitas sosial. Jadi kita ada keterikatan satu dengan yang lain untuk mencapai satu tujuan, yaitu Oke. SPMB sukses. Oke. SPMB nyaman, SPMB jujur dan berkeadilan. Oke. Nah, itu Siap. 4 nilai yang dikandung. Nah, kapan kita mulai SPMB? Oke. Tanggal 28 sampai dengan 5 Mei itu pembuatan akun. Berarti minggu depan. Ya, siapa yang membuat akun? Yang membuat akun adalah
anak-anak. Siap. Anak-anak itu ya biasa dibuatkan orang tua, bisa dibuatkan Iya. oleh siapa. Nah, pakai HP-nya sendiri. Iya, Jangan iya, pakai iya, atau iya. pinjam HP-nya orang. Nanti Iya. kalau ada notifikasi, habis diverifikasi, yang terima Malah. tetangganya dilalai pas Betul. dolan neng pasar Betul, atau neng iya, kan iya. nggak bisa tersampaikan. Oke. Nah itu. Kemudian bagaimana kalau misalnya ada kesulitan bagi Iya. orang tua atau bagi masyarakat, kami dari Dinas Pendidikan buka helpdesk. Oke. Jadi datang ke sini nanti dibuatkan Ada pelayanannya itu ya. pelayanan Oke, siap. khusus mengenai Untuk SPMB SPMB. dan membuatkan. Penting ini. Ya, Ya, ini. nggih. Lalu nanti tanggal itu juga 28 sampai dengan 5 itu nanti diverifikasi oleh operator. Ya. Catat tanggalnya tanggal 28 Mei Iya, sampai 5 Juni. 5 Juni. Nah, itu Jangan lupa untuk pembuatan akun dulu. dan pendaftarannya tanggal 3. Ah, ini setelah membuat akun baru tanggal 3-nya mendaftar. Iya, Oke, iya. siap. Oke. Nah, untuk kebetulan kita kan di Salatiga ya, Bu. Berarti hanya SD SD SMP, Ya, ya, yang kita TK, SD, SMP. ya, karena SMA, SMK itu sudah ranahnya provinsi. Provinsi, Tapi mungkin secara garis besar ya mungkin Hampir lah ya. sama. Oke. Oke. Lanjut, Kemudian ada 4 jalur, Mas. Siap. Ya. Yang pertama masih sama dengan jalur domisili. Oke. Kalau dulu Nah, ini zonasi ya. Zonasi. Nah, jalur domisili itu di mana anak itu berada. Oke. Ya, misalnya domisilinya di Tingkir, Betul. kemudian di RT 4, RW 5 misalkan seperti itu, dan itu dengan orang tuanya. Oke. Kalau bagaimana kalau misalnya anak itu ikut neneknya, kakeknya, kan tidak menutup kemungkinan Betul. dititipkan, Iya. ya nggak apa-apa. Tetapi tidak ada tendensi misalnya dititipkan ben sesuk iso mlebu nang SMP tertentu atau sekolah tertentu dengan memaksakan membuat kakak Ya, baru, itu yang betul. nggak Nah, boleh. itu yang ini yang sering Itu yang terjadi nggak itu begitu, Bu. boleh, ya nggak Karena boleh. mungkin biar deket. Ya, gitu iya. Iya, iya. Terus kemudian kan biasanya kalau meh SPMB itu RT RW kelurahan itu yang paling sibuk dengan pada minta surat domisili. Iya. Nah ini sekarang ada persyaratan. Oke. Jadi persyaratan domisili itu kalau misalnya kakaknya memang hilang lalu minta Surat surat kehilangan. Iya. domisili, Oh, benar. Iya. ditunjukkan dengan bukti-bukti. Kalau dia memang benar ini, misalkan kan Oke, itu oke, dia oke, harus oke. ngurus kakak baru, Ya, betul. tidak bisa 2 tahun atau setahun yang lalu kan. Oke. Nah ini tunjukkan kenapa kok dia baru ngurus dan sebagainya. Ini memang ada sih ibaratnya kayak diskresi gitu. Oke, oke. Kemudian ini kalau untuk SD 75%, kan kita sistemnya daring ya. Kalau yang Ya. SMP, kalau yang SD masih hybrid, Mas. Bisa offline dan bisa online. Kalau yang SMP. Yang SD. Kalau yang SD. SD itu kan di sini Ya. ada 79 SD. Ya. Itu 20 sudah pakai Online. 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 Kemudian yang selebihnya itu pakai offline. Biasanya datang ke SD Ya, masing-masing. ya, sesuai karena kan tujuan. Karena kan kita juga mengakomodir belum semuanya familiar. Betul, Meskipun iya, kita iya. menuju ke sana sih semuanya. Oke. Iya. Kalau yang SMP SMP semuanya udah dari sudah harus. kita punya 10 sekolah negeri SMP Oke, negeri, ya. Dan yakin bahwa semua anak-anak lulusan SD akan bertampung di sana. Kemudian Thomas, tadi jalur domisili ya. Jalur domisili. Yang kedua jalur afirmasi. Jalur afirmasi ada 2, yaitu jalur untuk anak-anak yang kurang mampu, Oke. itu kita berikan 19%. Dengan ada persyaratannya pasti Ya. ya. Oke. Yang masuk ke DTSK ya. Ya. Data, oke, ya. data terpadu Dana sosial itu siswa ya. ini. Oke. Jadi kurang mampu itu. Kalau yang tidak punya kartu itu atau tidak masuk di database itu ya tidak bisa. Oh. Sekarang lebih sulit. Misalnya Oke, dari oke, RT oke. RW memberikan surat keterangan bahwa anak ini tidak Nah, ya mampu, tidak itu. bisa. Ya, yang SKTM kadang kan kita Boten. di wilayah itu Ya. kan banyak yang meminta itu, Bu. Heeh. Itu sekarang tidak berlaku. Sudah tidak berlaku. Oh, Nah, ini oke, perlu oke, diketahui, oke, oke, oke. dipahamkan pada masyarakat. Jangan-jangan tadi memaksakan diri. Iya. Terus gitu. ada yang memaksakan diri untuk tidak mampu. Berarti harus ada yang Masuk. terdapat di data DTSK-nya Ya, dinas sosial ya, itu. Iya, di dinas sosial. Dan Siap. dinas sosial sudah ngelingkan ke Disdik. Oke, oke, oke. Sehingga kalau misalnya dia ngaku-ngaku Memaksakan tadi secara otomatis akan tertolak tidak oleh ada sistem. ya. Oke, oke. Nah, ini Jadi inilah enaknya pakai sistem daring seperti ini. jadi jangan memaksakan untuk Iya, itu nomor 1 ki pokoknya Oke, coba siap, sekolah. Bu. Kemudian tadi kan afirmasi ya. Betul.
yang kurang mampu 19%, kemudian yang difabel itu 1%. Nah, yang difabel dimaksud di sini adalah anak-anak yang mampu latih dan mampu didik. Artinya ada kekurangan secara fisik dan sebagainya. Tapi kalau yang misalnya non sewu mampu ya Bu? Mampu ya. Dia secara pemikiran, kecerdasan itu masih normal. Betul. Nah justru yang kenapa 1% ini kami memberikan kesempatan juga bagi anak-anak yang misalnya ABK yang lain yang memang tidak mampu didik, mampu latih itu kalau bisa tetap masuk di sekolah luar biasa. Yang mana sekolah itu ini benar-benar memberikan fasilitas yang memadai dan juga SDM yang memenuhi. Nah, yang dimaksudkan 1% itu satu sekolah 1% berarti Bu? Ya, dari jumlah. Bukan akumulasi satu kota ya, Mas? Ya, sama aja kan. Sama. Mas. Oh iya, betul. Kita yang ngopi sih. Aku rada. Gak usah grogi. Ini Bu. Oke. Berarti ada jalur afirmasi yang di dalamnya ada tadi. Ada kurang mampu, tidak mampu melalui data DTKS Dinas Sosial itu sama difabel. Iya, betul. Terus yang berikutnya adalah jalur mutasi. Nah, mutasi nggak cuma pegawai. Mutasi itu perpindahan orang tua. Ya, perpindahan orang tua itu kita berikan 3%. Kemudian ada 2% untuk tenaga pendidik dan kependidikan. Nah, ini. Tenaga pendidik maksudnya anak-anaknya guru. Iya. Oh, gitu. Ya, gitu. kan juga kita memberikan sedikit apresiasi dong. Oke, Bu. Nah, sekarang kalau nyun sewu, putrane teman-teman yang di dinas pendidikan gitu termasuk apa enggak itu? Iya, termasuk. Tapi kan kecil ya. Jadi kan itu bayangkan 2% untuk sekian ribu ini. Jadi tetap kita memberikan porsi yang wajar gitu tidak berarti hanya 3 itu Bu? Enggak, masih ada satu lagi. Apa Bu? Tadi jalur apa tadi? Prestasi. Nah, ini yang saya tunggu-tunggu sebenarnya. Saya kadang kan ada beberapa pertanyaan dari teman-teman ini. Ada beberapa kabar yang ternyata jalur prestasi sudah mulai dihapus katanya. Ada itu. Ternyata tidak ya Bu. Jalur prestasi itu untuk SMP 35%. Itu kita berikan ruang untuk dalam kota 17,5, luar kota juga 17,5, enggak apa-apa. Nah, prestasinya itu Bu, konteks prestasi itu, nah itu ukur dari mana? Prestasi itu bisa akademik dan non akademik. Ya. Kalau yang non akademik itu misalnya dia lomba seni budaya, kemudian pernah menjadi pengurus apa itu masuk. Tingkatnya kota apa minimal tingkat kota misalnya seperti kalau itu. Yang sekolah mungkin kalau menjadi pengurus apa itu tingkat sekolah ya. Tapi kalau misalnya yang lomba-lomba yang akademik maupun non akademik itu akan lebih tinggi nilainya kalau itu perlombaan berjenjang. Nah, dan tertinggi itu yang dikeluarkan dari Kemendikbud. Kemendikdasmen. Misalkan Bu kayak ada beberapa yang mungkin seperti anak saya lah. Kemarin lomba apa Bu yang di Dignas itu? Ada montase, ada tingkat kota yang olahraga bisa selama itu ada tanda tangannya di itu piagamnya masuk, dari masuk Disdik biasanya. Masuk. Lah gimana kalau misalnya itu diselenggarakan di luar Disdik? Tetap masuk, tetapi persentase nilainya beda. Gitu ya. Misalkan ada IO yang mengadakan lomba lari misalkan, itu juga bisa masuk, tapi persentasenya ya IO pun nggak apa-apa, nanti dimintakan tanda tangan dia kerja sama kan bisa. Gitu. Nah, dan jadi ada 4 jalur tadi ya. Jadi jalur pertama, jalur apa mau coba? Jalur apa tadi? Urung ngopi gitu. Jalur anggota. Ngopi dulu. Yang tadi yang saya ingat jalur afirmasi. Domisili, afirmasi, kemudian mutasi ya, dan prestasi. Dari luar kota tadi ya berarti prestasi. Sama terakhir prestasi. Nah, ini perlu diingat untuk nanti putra-putranya bisa mendaftarkan. Nah, kalau keempat-empatnya sudah memenuhi ya alhamdulillah. Kalau tidak ya siapa tahu ada jalur yang mungkin titipan secara mboten. Sekarang harusnya sudah tidak ada lebih. No titipan, no just tip. Tidak ada titipan, tidak ada jasa titipan. Maaf siapapun nanti kami mohon dengan sangat untuk bisa memahami.
Karena salah satu yang bikin resah itu ketika memaksakan diri. Siap. Iya. Oke. Nah ini Itu Mas. kita kayaknya harus Ngopi ngopi dulu. Bu, biar Baik, agak-agak ya. Saya juga. menarik lagi loh ya. Iya. Ah, Kalau ngopi katanya memang harus disurutup. kopi Baru kok terasa kacamata nikmatnya. Salatiga. Iya. Nggih. Jadi babah kacamata tinggi. Babah kacamata tinggi. Kalioso. Kalioso. Khas ini kopi. Khas Kalioso. Oke Bu, nah ini yang sebenarnya banyak diperdebatkan itu kadang itu kan masalah domisili ya Bu ya. Ya itu, apakah kalau kita bicara domisili harusnya apa ya Bu, kualitas sekolahannya itu harusnya sudah sama semuanya. Oh sama. Nah. Maka ini saya sampaikan, maaf teman-teman, Ya. tolong didengarkan ini. Oke. Stigma sekolah Betul. favorit Nah, harus hapus. dihilangkan. Nah, Dihapus. ini yang saya tunggu-tunggu Bu Ya. sebenarnya, betul. Karena nyun sewu, kalau konsekuensi dari domisili atau ya Bu, ya, kalau kemarin apa Bu? Kemarin zonasi. Zonasi. Itu kan harusnya sekolah ini harus menyamakan secara Iya. kualitas kan Iya. begitu. Jangan sampai ada stigma Betul. favorit SMP ini ya pasti WHP, dikejar WHP, WHP. enggak. Nah, itu. Kenapa kami bisa mengatakan bahwa semua sekolah yang Siap. di Salatiga sudah setara, guru-gurunya sama, pelatihannya sama, kompetensinya sama, Oke. kemudian pembinaannya juga sama, Program-programnya sama. program-programnya juga, insya sama, sarprasnya juga kita penuhi secara Betul. adil, Betul, ya. ya. Dan tentu kita skala prioritas ya, Ya. bukan berarti kita terus yang dikasih sarana bagus tuh yang di tengah-tengah kota, Betul, enggak, ya. justru kita perhatian banget yang di pinggir-pinggir. Dan sekarang semua sekolah sudah punya unggulan yang bisa untuk membranding sekolah Oke. tersebut ya. Bulan kan juga tidak harus sama toh Bu. Enggak kan sama. gitu. Oke. Misalnya contoh ya Mas, SMP 8. SMP 8 itu Oke. kan dekat pondok pesantren. Siap. Kemudian di sana itu juga dikembangkan budaya Oke. yang bernuansa Islami, kemudian budaya-budaya lain karena memang di sana rata-rata Oke. seni yang ditonjolkan. Terus contoh misalkan di mungkin SMP lain akademiknya, SMP 9 itu bisa yang digitalisasi, SMP 2 dan pokoknya masing-masing semua punya unggulan. Oke, jadi Bapak Ibu yang mempunyai putra putri yang akan disekolahkan ke sekolah negeri khususnya ya Bu ya, itu jangan khawatir bahwasanya Dinas Pendidikan sudah menjamin Jamin. 100%. Oke, bahwasanya sekolahnya semuanya sekarang Iya. sama kualitasnya. Jadi tidak ada kono luwih HP, kono luwih Iya. enggak, semuanya sama. Dan semua sekolah sudah ramah. Nah, ini Ya, yang sekolah penting ramah itu. anak itu artinya sekolah yang memberikan rasa aman, nyaman, gurunya juga memperlakukan siswa itu seperti Betul. putranya Responsif sendiri. juga. Responsif, Nah, tidak ya. ada sekarang tidak zamannya yang guru Oh enggak, Udah. oh iso kena langsung pasal, semprit ngeri. sama bunuh. Semprit lah. Sini, kayak Jadi gitu, saya tuh gitu. juweh nih masalah Ya, ini. ya. Jadi jangan terjadi pembulian. Di TV-TV banyak yang masih terjadi Bunda masalahnya Iya, kan iya. gitu. Nah, di Salatiga sendiri Kalau di sudah tidak ada ya Salatiga, Bu. alhamdulillah kita Dipastikan karena ya kita juga sering turun ke Aman, bawah ya betul. teman-teman, Iya, iya. khususnya para pendamping satuan pendidikan yang dulu namanya pengawas Ya, dulu itu pengalaman. selalu mengkampanyekan. Ya, iya. Jangan sampai ada hal yang Nggih. tidak diinginkan Iya. lah intinya. Pokoknya yakin kalau anaknya ingin berkembang misalkan sepak bolanya, Ya. sepak bola di SMP Negeri 7 itu gudangnya Betul, anak-anak atlet pemain sepak bola. untuk main bola ya. Iya, ya. Satu lagi Mas Andri yang saya informasikan di sini ada sekolah khusus kelas olahraga. Oh iya. Jadi khusus kelas olahraga. Dari kapan KKO. Bu itu Bu? Itu sudah 2014. Oh 2000 Ya. udah lama ya sebenarnya. Dan itu yang buka KKO itu adalah SMP Negeri 3. SMP Negeri 3. Oke. Jumlahnya 32 anak, satu rombel saja. Oke. Tadi kan belum saya sampaikan, setiap satu rombel itu rombongan belajar. Satu kelas itu untuk SD 28, Oke. untuk SMP 32. Oke. Nah kalau untuk SMP, setiap sekolah itu membuka maksimal 8 rombel. 8 rombongan belajar. Ya, ya, ya. Atau 8 kelas. Artinya ada 256. Gimana kalau lebih nitip satu? Ya. Mbak kursi dewe wis. Oh tetap nggak bisa. Karena sekarang semua sudah langsung terkoneksi dengan Dapodik, Ya. data pokok pendidikan. Ya. Kalau misalnya melebihi dari kuota, misalkan 256 kok dia menerima 257, yang satu nanti tidak masuk Dapodik. Ya. Dan itu konsekuensinya tidak mendapatkan dana BOS,
tidak akan diakui ijazahnya atau mendapatkan ijazah seperti Berarti itu ibaratnya lebih spesifik ke arah yang diinginkan tadi ya Bu, misalkan olahraga gitu-gitu. Ya. Dan tidak hanya sepak bola. Oh enggak, itu saya hanya mencontohkan bahwa gitu. SMP 7 itu ada unggulan Ada ini. unggulan ini. Oh gitu salah satu. Kalau yang kelas KKO ini bisa apa aja? Berarti setiap sekolah itu pasti ada. Enggak, Setiap cuma sekolah? satu tok SMP Negeri 3, sekolah KKO. Bukan satu kelas tok. Oke. Iya. Jadi maksudnya juga tidak memarketingi SMP yang dituju. Oh, enggak. Intinya tapi semua punya program punya unggulan. program. SMP 5 contohnya Ya. programnya Oke. Toga Budesi. Ya, Di itu. sana itu mengedepankan toleransi Ya. ini dan sebagainya. SMP 4 itu ada Padang Opo gitu. Jadi setiap jam sekian. Pokoknya masing-masing punya Intinya kok. gini ya Bu, setiap siswa misalkan punya potensi prestasi pun pasti sekolah juga mendorong. Bisa mengembangkan. Nah, bisa Ya. mengembangkan. Ya kan Oke. sekarang ada pembelajaran namanya deep learning. Oke. Yaitu pengembangan bakat minat yang dimiliki oleh anak. Ya. Sekarang Bu, untuk portalnya sendiri, maksudnya nanti pada saat pendaftaran itu yang mengakomodir sekolah-sekolah masing-masing atau satu pintu di dinas pendidikan? Jadi nanti pada tanggal 28 nanti kalau misalnya ini Mas Andri bisa mersani ke sini Ya. bersama teman-teman. Itu ruang Ganesha itu akan kita sulap semua sudah sebagai ruang labnya kita. Jadi Oke. komputer semuanya sudah Oke. di situ. Masing-masing sekolah itu menghadapi satu komputer, baik SD maupun SMP. Oke. Jadi nanti operatornya itu tersentral di dinas pendidikan. Oke. Operatornya juga dari sekolah-sekolah Dari sekolah Cuman masing-masing. disentralkan di Iya, sini. iya untuk Jadi, memudahkan controlling. itu. Terkontrol, Iya. tidak ada yang Iya. nyesel. Nyesel-nyeselnya Nitip-nitip. tetap orang itu, Nah. karena itu nanti akan terlihat toh. Iya lah makanya itu Bu. Kan mindset Bu. Kadang Iya, iya. orang-orang yang nggak tahu yang penting Iya. kan yang penting ya Iya. itu saudara saya. Sambo ya titip kan kadang banyak yang Ya. begitu. Terus gini Mas, Oke. saya harapkan itu juga teman-teman di lapangan atau khususnya masyarakat tuh mersani misalnya jam kerjanya jam berapa. Siap. Misalnya pendaftaran dimulai jam 8 sampai jam 12. Oke. Khusus yang KKO ya ini. Kelas khusus olahraga tadi. Misalnya dia datangnya jam 1. Oke. Kan otomatis wis tutup. Nah nanti dikembangkan di luar. Saya datang nggak dilayani, padahal tekonnya wis telat, Oke. wis tutup. Nah ini, jadi hal kecil semacam ini kalau bisa dieliminasi atau dieliminir supaya tidak terjadi konflik di Nah, masyarakat. ini Bu. Biasanya pada saat masyarakat ini mengakses akun itu pasti ada beberapa kendala termasuk mungkin servernya. Mungkin seperti itu yang Iya, biasanya iya. terjadi. Nah, apakah pada saat ada trouble-trouble semacam itu solusi dari dinas pendidikan sendiri Sudah apa? ada antisipasi, Nah, itu sudah apa, ada antisipasi. Bisa datang ke kantor Ya, atau gimana? jadi kan tadi saya matur. Ya. Jadi selama SPMB berlangsung Oke. mulai tanggal 28 sampai dengan nanti Tanggal 5. daftar ulangnya Oke. kan tanggal 12 ya. Oke. Terakhir 12 itu kita buka helpdesk Oke, di sini. betul. Nah, ini Ya. yang Helpdesk perlu. Jadi setiap yang datang kesulitan akan dihadapi oleh Nah, meja 1, meja 2. Kita mungkin Siap. buka 5. nah ini Bu, ini penting. Soalnya kadang masyarakat mungkin panik dulu. Ya, Mlebu aku nih orang ke maju. Raisono. Nah, Ya, itu. ya. Heeh. Karena merasanya anaknya sudah daftar beberapa kali sudah nganu dan anaknya kepanikan itu menambah kepanikan. trouble. Betul. Nah, ini masyarakat bisa langsung datang ke dinas pendidikan untuk mungkin dilayani keluh kesahnya, kendalanya apa. Nah, ini penting ya, siap Bu. Oke. Secara garis besar tadi semuanya sudah disampaikan Iya. oleh Bunda Nunu selaku Kepala Dinas Pendidikan. Nah, untuk statement Bu, closing Akses statement. dulu ya, Oh, akses. akses belum ya Bu? Ya. Oke, ya. Teman-teman, para wali murid ataupun tokoh-tokoh masyarakat yang nanti akan menginformasikan tuh sebenarnya bisa melihat IG kami atau Oke. website kami. Ya, Karena pantengin. karena di sana nanti ada persyaratan, Ya. ada juknis, ada macam-macam. Ya. Jadi kalau misalkan bertanya di sana pun diperkenankan. Siap. Kami akan selalu Nanti jawab. juga Karena kita kami mantau. ikut share juga Bu. Iya, ini. ya terima kasih. Oke. Justru ini Ya. tadi saya matur pucuk Syarat-syaratnya cinta nanti, ke oh. Instagram Ya, maupun nggih, di IG Oke. kami Disdik Salatiga. Jenengan wis Salatiga. follow rong. Jelas, Bu. Masalahnya aku wis follow Disdik, tingkir loh. Bunda Nunu juga langsung. Mbak sudah. Nu. Oh iya, maksudnya IG-nya Mbak. Ini ngarang tau Bunda berarti kowe. Nunu. Buatan maksudnya kan masa saya mau membahasakan Mbak Nu kan ya gak enak. Nggih, banyak IG-nya, Iya. IG pribadinya Iya. Ibu kan sudah kita Iya, juga. iya. Jadi
Jadi setiap ada informasi dinas pendidikan yang kita rasa penting Iya, ya kita iya. collab-kan Nggih, gitu. nggih. Bu. Nggih. Dan Nah, kami gitu. tidak alergi terhadap kritik, saran, Siap, masukan. nggih, Jadi penting. justru itulah monggo kan nanti penyempurnaan untuk tugas-tugas kita Nggih. itu. Aksesnya tadi selain Instagram di websitenya. Websitenya, kemudian juga bisa langsung. Kami kemarin juga sudah Oke. menginformasikan lewat radio, kemudian Oke. sudah mensosialisasikan per kecamatan kan kemarin Ya. sudah dari Pak RT, Pak RW, kemudian Oke. Bu PKK. Ini semua nanti pada saat pertemuan-pertemuan itu bisa disampaikan. Baik, baik, Bu. Ya. Nah ini Bu, terakhir pokoknya, monggo. Ya. Himbauan atau Ya. apalagi jangan sampai musim-musimnya seperti ini Ya. tertipu dengan Ya. oknum-oknum. Bapak Ibu, seluruh wali murid yang saya cintai, saya banggakan, Ya. dan seluruh masyarakat Kota Salatiga, kami berpesan bahwa tidak ada titipan, tidak ada jasa titipan. Kalau ada yang mengatasnamakan ABCD itu bohong. Karena kita semua sudah berkomitmen, Ya. bersemangat untuk tetap melaksanakan SPNP secara adil, jujur, nyaman, dan aman pokoknya. Ya. Ini terus kemudian juga satu lagi Mas, yang kadang-kadang yang bikin kita resah itu yang memaksa. Betul. Sebenarnya kalau kita sudah mengikuti aturan, mengikuti regulasi yang ada, Iya. isinya penak, dah tidak ada. Wong tua ya penak, wes. Karena sistem domisili itu sesungguhnya menjamin kepastian seorang anak untuk mendapatkan sekolah. Oke. Itu. Dan yang itu tadi Bu, yang selalu saya tekankan untuk masyarakat, semuanya sekolah sama sekarang. Intinya itu, nggak usah dipaksakan. Iya. Yang rumahnya tingkir harus masuk ke sekolah negeri Iya. yang ada di kota, di dekat-dekat sana juga bisa. Iya, kan, enggak begitu. perlu. Enggak Jadi perlu, semuanya semua sama. sama. Jadi dengan domisili lebih dekat, Iya. biayanya lebih murah. Betul. Kemudian kalau misalnya konsultasi dengan Ya, sekolah itu juga lebih dekat dan sebagainya. Jadi sebenarnya enak lah. lebih memberikan yang terbaik kepada masyarakat ini. Oke, SPMB 2025 jujur, adil, dan no titip-titip. No titip-titip, no just tip. No just tip. Oke. Iya. Matur suwun. Nggih.